di tengah harga minyak dunia yang pada kacau nih, pada naik. Ya. Ini ada kabar katanya Bobby Boss nih Jis, yang kemarin sempat ramai dari Jerami kayak gitu ya. Yang sama Kang Deddy Mulyadi juga sempat ketemu kayak gitu. Itu katanya udah kerja sama pemerintahan Timor Leste. Nah, buat menyediakan BBM nih atau ya bahan bakar lah kayak gitu. Ini gimana nih Jis? Berapa bulan yang lalu ya Bobby Boss itu all viralnya ya, lupa sih juga tahun lalu lah. Tahun lalu viral karena ada tukang ojek yang ngevideoin Pak Prabowo nih, katanya saya punya bahan bakar murah cuman 4.000 kalau nggak salah, cuma 4.000 katanya buat ngojek katanya, aman-aman aja nih katanya. Viral lah akhirnya si Bobby Boss ini. Cuman kan banyak yang pesimis dan apa ya, julid lah. Ya. Beneran gak nih Bobby Boss apa, atau karena biasanya kan kadang nggak bisa diterapkan gitu. Ya. Terus apalah banyak belum sempurna lah si penemuannya ini. Gitu. Ya awalnya kan pada skeptis kita tuh ya. Skeptis bener. Pada apaan nih kayak gitu kan. Ya kayak apa ya, kayak bahan bakar air kan gitu. Yang dulu tuh di Jawa juga ada tuh di mesin bahan bakar air katanya. Tapi kan orang-orang akhirnya wah nggak bisa diterapkan, bohong katanya gitu. Ya yang sampai ke kita pada akhirnya kan tidak jadi proyeknya gitu. Iya, tidak ada bentuk kita beli di mana akhirnya kemana gitu kan. Inovasinya jadi apa nggak tahu gitu. Nah si Bobby Boss juga sama, di netizen itu termasuk kita juga mungkin skeptis. Udah aja tuh. Tahu-tahu ternyata 4 bulan yang lalu nih dia kerjasama sama Timor Leste. Iya benar. Ya sekitaran bulan Desember kemarin ya, tahun 2025 kemarin. Dan diakui di sana tuh, Bobby Boss ini nih, mantap. Menariknya sih si pemerintahan Timor Leste-nya itu benar-benar benar-benar pengen si Bobby Boss itu segera produksi massal di sana gitu kan. Ya dia support untuk Bobby Boss produksi massal. Kalau di Indonesia, wah hanya viral aja terus nguap udah gitu aja. Iya lama gitu ya, apa nih? Apa? Kelanjutannya gitu kan? Apa? Bahkan kemarin aja sempat ke Deddy Mulyadi, cuma saya belum nonton tuh apa tuh isinya tuh. Ya kalau sama Kang Deddy Mulyadi kalau nggak salah sih, Kang Deddy tuh kayak wah ini bentuk oke, bahan bakarnya oke kayak gitu ya, karena udah dicoba di sini. Gimana cara produksi massalnya gitu kan Kang Deddy ya menjelaskan juga susah buat produksi massal mah kayak gitu. Soalnya terkait dengan regulasi dan sebagai akhirnya kalau nggak salah Kang Deddy juga ya udahlah jangan dulu sama pemerintah, ini mah yang lokal aja dulu katanya kayak gitu. Entah digimanain lah. Cuman ya pada akhirnya juga kita belum merasakan nih mau beli di mana gitu kan. Beli di mana Bobby Boss ini nih, benar. Kalau misalkan khusus Jawa Barat nih misalkan. Di mana nih di Jawa Barat gitu kita bisa beli? Paling awalnya launching itu kan di Jonggol tuh di Bogor gitu. Ya. Nah, saya lihat di videonya yang sama Timor Leste tuh, si Bobby Boss-nya bilang gini yang menarik itu. Katanya banyak orang yang berpikir ketika Bobby Boss mau produksi massal, itu kita lagi melawan supaya kita tidak pakai bensin katanya. Supaya kita tidak pakai listrik katanya. Padahal penemuan-penemuan baru itu katanya termasuk Bobby Boss, kita hanya ingin jadi alternatif aja gitu. Bukan yang pengen melawan biar nggak ada Pertamina, biar Bobby Boss semua, bukan gitu. Dia pengen si Bobby Boss akhirnya bisa diperjualbelikan secara umum aja gitu. Jadi alternatif gitu. Bukan yang pengen melawan elit global gitu. Nah ini menariknya itu, wah menarik deh benar. Berarti memang target si Bobby Boss ini bukan untuk menyingkirkan bensin sama sekali gitu. Tapi kita pengen jadi alternatif buat konsumen nih, minimal orang bisa beli dulu gitu. Dia bilang kayak gitu biar dia nggak hilang Jis. Ya.
Kalau ngomongin teori konspirasi kan gitu, orang yang Lawan dari global. Dari global hilang, sekelas Nikolas Tesla aja hilang gitu. Iya. Gitu kan. Wah, menarik nih. Dan menariknya itu ya mungkin karena bahan bakunya jerami gitu ya, yang terbuat dari limbah. Jadi daripada limbahnya nggak kepake, mendingan dibuat ini jadi sesuatu yang bisa dijual gitu. Ya di kita kan melimpah banget tuh jerami itu. Abis panen, ya udah jeraminya ya ditumpuk, abis itu dibakar paling. Dibakar ya? Dibakar rata-rata sih. Ya saya kan di belakang rumah itu dulu tuh sawah semua itu. Abis bertani, apalagi biar si jeraminya hilang, ya udah dibakar. Itu udah gimana lagi gitu. Iya. Kayak gitu. Nah ini si limbahnya bisa jadi minyak gitu. Berapa itu 1 ton tuh bisa berapa ratus liter tuh tadi? Ya tadi nonton juga yang video Fajrul ya. Fajrul yang suka membahas fisika. 1 ton itu kalau hitungan efisiensi 100% itu bisa di 400-an liter. Oh hitungan matematisnya lah ya? Matematis 100% katanya. Tapi kalau di lapangan kan kadang tidak ada efisiensi 100% dia bilang gitu. Sehingga pasti di bawah 400 katanya gitu. Oh hitungan matematisnya 400, tapi di lapangan prakteknya bisa berkurang dari situ lah ya. Berkurang dari situ. Gitu. Ya ambillah kalau dari 400 bisa jadi 300 lah realnya. Ya gitu ya. mungkin 300 liter. 1 ton berarti bisa jadi 300 liter kurang lebih kayak gitu lah ya. Ya itu kan lumayan gitu maksudnya 300 liter gitu kan. Ya. Nah ada yang kabar terbaru lagi. Apa tuh? 1 bulan yang lalu atau seminggu yang lalu ya. Itu yang akhirnya Bobby Bos dipanggil sama Menteri SDM. Oh iya terbaru ini baru-baru. Saya sempat lihat tadi tuh. Nah ini nggak tahu nih apakah karena Bobby Bosnya udah kerjasama dengan Timur Leste atau karena harga minyaknya tinggi gini. Karena apa nih tiba-tiba Menteri SDM manggil si Bobby Bos untuk kerjasama kan kenapa nggak dari dulu gitu ya? Maksudnya gitu. Iya. Ya kalau ngomongin urusan urusan teknis fisika kita kurang inilah ya. Bahan bakar masuk ke ruang mesin dibakar kayak gitu ya. Apa yang akan terjadi hitung-hitungannya kan kita kurang ngerti lah. Kurang ngerti lah itu orang-orang fisika lah. Tadi perlu nonton si Fajrul lah ya. Ya. Biar bisa lebih paham nih teman-teman. Tapi intinya ini sudah terjadi kerjasama dengan pemerintah Timur Leste supaya diproduksi massal gitu. Benar. Artinya masyarakat bisa beli dong. Ya. Bisa ngisi BBM dong. Motornya bisa hidup dong pakai itu gitu kan. Nah, dengan begitu urusan nanti mesinnya kok ada problem atau apa, berarti kan pemerintahan Timor Leste ini udah tahu nih hasil risetnya gitu kan. Ya. Seenggaknya ini bisa berdampak bisa dipakai jangka panjang gitu kan. Logikanya. Ya. Logikanya gitu kan. Nah, pemerintahan Indonesia ini kok lambat gitu buat untuk risetnya aja misalkan, ayo mana sih nih minyak Bobby Bosnya? Biar saya riset nih. Aman nggak buat kendaraan gitu kan? Ya kan dipanggil ke Menteri SDM kan untuk dicek lagi kan akhirnya ini aman atau enggak. Kenapa dari dulu aja gitu? Ya gitu. Pengecekan gitu doang mah gitu. Ini Timor Leste bulan Desember tahun 2025 gitu. Ya. Nah ditambah ini harusnya Indonesia tuh ngelihat misalkan ada viral nih. Nggak apa-apa lah, nggak harus nyari-nyari lah kan susah gitu. Nyari-nyari inovator. Nunggu viral dulu, itu kan udah produk jadi lah si Bobby Bos ini mah. Udah punya prototype gitu. Wah, ini bahan bakunya dari jerami. Wah, memang jerami sebanyak itu ya di Indonesia harusnya kan gitu ya kan. Terus dikemanain nih jeraminya? Bermasalah enggak? Nah, maka salahnya akarnya di situ kan. Wah ternyata jerami numpuk banget di Indonesia, banyak banget. Bisa nih kita olah lah jadi bentuk lain yang lebih punya nilai jual gitu. Nah bisa jadi ke situ arahnya gitu. Nah karena kalau secara teknis nih, ini kata Pak Jerul tadi nih, secara teknis katanya sebenarnya
Bobby Boss itu kan disebutnya bioetanol. Jadi sebenarnya semua tumbuhan mau pohon apapun itu bisa jadi bahan bakar. Nah, dengan cara diambil gulanya dari tumbuhan itu, ada gulanya, diambil gulanya lalu difermentasi, katanya akhirnya jadilah etanol. Tumbuhan yang paling efisien untuk membuat etanol adalah tebu. Karena gulanya banyak. Tinggi gitu kan. Ya. Jerami tidak efisien secara jenis tumbuhan gitu. Secara jenis tumbuhan. Ngapain dari jerami? Kenapa kita ngambil tebu aja, nanam tebu aja yang banyak gitu. Misalkan kebun kelapa sawit gitu ganti jadi kebun tebu gitu untuk membuat etanol gitu misalnya. Itu kan jadi lebih efisien. Nah, cuman si Bobby Boss ini dia ngambil jerami bukan tanpa sebab gitu kan. Pasti ada masalah di situ. Satu karena mungkin tadi jeraminya banyak, dua tidak diolah, terus dibakar gitu aja atau jadi apa gitu, numpuk menyusahkan masyarakat misalkan jeraminya. Jadi ya itu gitu, walaupun misalkan nanti hasilnya bioetanol ini mungkin harganya sama atau lebih mahal, tapi pemerintah harusnya bisa ada ngelihat sisi, wah ini sih bagus nih untuk mengolah limbah kan gitu. Harusnya sih ya udah gas aja gitu. Ya ibaratnya mah sumber dayanya ini melimpah. Iya. Nggak diapa-apain gitu kan, cuman malah dibakar gitu. Iya. Nggak diolah gitu kan. Bahannya bener. Daripada dibakar gitu kan ibaratnya sama petani. Ini bisa diolah nih. Ya itu maksud saya itu. Jadi nggak harus nyari yang efisien. Nggak harus nyari yang jadi bensin murni, nggak harus jadi gitu. Jadi bioetanol juga nggak apa-apa gitu. Ya udah kita terima aja. Dia bisa mengolah jerami ini gitu. Toh bioetanol juga sebenarnya bisa kita pakai kan gitu. Ya benar. Ya tadi lah ya poinnya itu bahan bakunya melimpah kayak gitu ya. Bahan bakunya melimpah, bisa diolah dan jadi bahan bakar gitu, dan bisa jadi alternatif gitu kan. Alternatif benar. Bisa jadi alternatif dan sudah di Jonggol itu udah ada prakteknya gitu kan. Dari praktek itu ojol itu pakai. Dipakai ojol ya. Iya, nggak tahu nih di sekitaran itu Jonggolnya itu masih pada pakai atau enggak nih sekarang. Kita belum tahu lah ya. Belum tahu nih. Udah beberapa bulan mungkin harusnya sih ada nih reviewan terbaru nih ojolnya ya. Iya, harusnya sih lebih mulut ke mulut lah, lebih banyak lah. Nah, belajar dari dua pemerintah nih Jis. Yang satu tadi Timor Leste garcep gitu ya. Oh ini ada peluang nih begini. Ayo cepat tekan kontrak biar bisa produksi massal. Sedangkan pemerintahan Indonesia buat sini dilihat dulu biar risetnya aja lama baru kemarin gitu kan. Dipanggil buat nanti diuji cek lab kayak gitu ya. Ya. Sehingga apalagi nanti proses sambil bikin regulasinya. Ketika cek lab kan nanti dibuatin regulasi dong. Ke DPR dulu dong, dirapatin dulu dong. Baru ada undang-undang regulasi pemerintahan dan sebagainya kan. Baru nanti bisa produksi massal. Kan lama tuh prosesnya. Lama itu. Kayaknya setahun lebih kayaknya itu. Sedangkan ini di Timor Leste udah misalkan udah gas, dijual, udah dan lain sebagainya. Udah bisa jualan lah intinya. Udah bisa cuan gitu ibaratnya. Nah buat teman-teman nih Jis, kalau misalkan yang pengen jualan tapi bingung nih. Ke Timor Leste aja gitu ya. Bingung nih gitu kan. Ini saya harus ngapain gitu. Modalnya udah ada tapi belum dieksekusi nih. Nah, brandnya belum ada. Ini ngomongin brandnya gimana nih misalnya. Ini harus gimana nih Jis teman-teman? Nah ini kita agak ini sedikit nih, kita jelasin dikit nih. Saya sih salut sama pemerintahan Timor Leste ini, salut karena dia mempermudah. Nggak ada ormas kayaknya, nggak ada ormas ya. Pejabatnya juga nggak ada uang titip ya. Mantap nih. Nah karena kalau misalkan di Indonesia ya itu bikin perizinan bisnis yang sedikit menengah aja. Misalkan mau perdagangan besar dalam artian kita mau nyuplai ke pabrik-pabrik nih, mau nyuplai alat tulis lah, mau nyuplai apa, itu perizinannya udah susah, Apalagi ini bidang energi
yang bidang energi itu kan Indonesia cuma Pertamina doang. Iya, benar. Kalau muncul dari swasta, wah pasti di rumit ini Iya, gitu. rumit, benar, Perizinan bener. Harusnya sih Indonesia bisa ngasih regulasi semua orang bisa bisnis apapun gitu. Mau itu energi, bahkan misalkan saya ngegali sumur minyak sendiri. Di bawah saya ada minyak nih. Dijual botol-botolan gitu. Iya, iya. Harusnya ada tuh regulasinya. Dibolehin harusnya. Gitu. Untuk mempermudah kita. Untuk mempermudah bisa jualan lah ya. Bisa jualan gitu. Benar, benar. Atau misalkan kita ngerakit ngerakit pembangkit listrik mini misalkan. Tingginya cuma 5 meter ke atas kayak antena lah gitu. Tenaga angin, tenaga matahari atau tenaga apapun lah. Yang kecil-kecil itu yang harusnya sih dipermudah perizinan kayak gitu. Pasti banyak banget inovasi yang akan lahir. Kalau misalkan perizinannya itu nggak ada sanksi lah, minimal nggak ada sanksi ketika kita jualan kayak gitu tuh. Benar. Kalau ini mah kan yang PLN aja kalau kita mau pasang PLTS harus izin. Iya. Pasang tenaga surya ya. Harus izin ke PLN gitu. Padahal itu kan kita yang beli sendiri tenaga suryanya, kita yang ngerakit sendiri gitu. Benar. Kenapa jadi kita harus izin ke PLN gitu kan gitu. Benar. Apa sih gitu? Iya, apa sih gitu. Nah, maksud saya itu yang berbau inovasi itu agak susah di Indonesia memang, benar. Yang mudah itu ya ini jualan produk di Indonesia tuh. Gitu. Tantangannya lebih berat lah kalau teman-teman mau jualan di bidang inovasi di Indonesia. Makanya saya salut banget sama pemerintahan Timor Leste gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan bisnisnya, cara jualannya, semua produk sama aja. Mau itu teman-teman mau jualan bensin, mau jualan misalkan tadi pembangkit listrik, mau jualan keripik itu sama. Semuanya sama, secara konsep sama. Pertama teman-teman harus branding dulu. Branding ini nggak cuma tentang visual tapi tentang kita itu mau jadi bisnis yang seperti apa di mata konsumen. Positioningnya apa, brand image-nya apa, mau jadi apa, baru nanti kita terapkan ke logo. Jangan sampai salah logo nih. Teman-teman contoh misalkan mau jual misalkan teman-teman bisa bikin jam tangan. Mau ngejual di atas harga 5 juta. Ya logonya juga harus mewah dong, kemasannya harus mewah dong gitu. Gak bisa teman-teman logonya malah kelihatan murah banget atau UMKM. Ya nggak bisa kita ngejual produk dengan harga mahal dengan desain yang murah gitu. Harus pakai desain yang kelihatan mewah gitu. Nah gitu. Jadi ada kecocokan antara desain dengan brand positioning dan brand image-nya. Nah ini disebut dengan branding. Teman-teman harus bisa branding secara bisnis, semua bidang sama aja teman-teman harus bisa branding. Nah teman-teman minimal harus bisa brandingnya. Nah cara bikinnya gimana? Teman-teman bisa konsul ke Kebun Desain. Karena Kebun Desain ini kan studio desain. Kita bisa membuat logo, kita bisa membuat desain packagingnya, membuat desain interiornya gitu, segala macam dan lain-lain untuk bisnis teman-teman, company profil dan lain-lain gitu. Yang mau order desainnya bisa langsung hubungi WA yang tertera di layar. Selain itu kita juga bisa membantu teman-teman buat daftar merek. Itu bisa langsung WA aja ke nomor yang tadi. Ya itu masih dalam koridor kemampuan kita nih ya, spesialis kita. Ya. Jadi tinggal kontak aja nomor yang tadi, itu gampang banget kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.